Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Sekolah di channel Covid Kece. Salam waras. Baik, pada video kali ini saya mencoba untuk membaca dampak daripada situasi global dari sejarah Perang Dunia Pertama masuk sejarah Perang Dunia Kedua, dan hari ini apa yang kita hadapi. Dan saya melihat perang teknologi versus manusia ini, saya melihat ini sebagai perang dunia ketiga. Baik, jadi ini merupakan pendapat saya secara pribadi, ini merupakan analisa saya, dan silahkan ini saya share ke teman-teman. Silahkan kalau teman-teman ada yang punya pendapat yang berbeda atau ada yang lebih tahu secara uh, baik tentang politik global, silahkan dibagikan di kolom komentar untuk memberi saya, menambah saya referensi. Baik, sebelum saya berbicara lebih jauh, untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk dukung kami dengan cara berikan subscribe di channel YouTube ini, dan silahkan bagikan video ini jika video ini bermanfaat supaya mereka tidak ketinggalan informasi. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya ya, supaya setiap kali kami mengupload, teman-teman langsung mengupdate info-info terbaru dari kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja. Yang pertama, kita berbicara tentang Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama, kalau saya tidak salah, itu berlangsung hanya 4 tahun, yaitu tahun 1914 sampai 1918, di mana perang antara blok timur dengan blok barat. Yang blok timur itu Uni Soviet dengan sekutunya dan Amerika dengan sekutunya, dan itu berdampak besar. Salah satunya yaitu terbentuknya yang namanya PBB, yang ya hari ini dikuasai oleh blok B. Artinya ini sebenarnya perang ideologi ya, antara ideologi kapitalis versus komunis ya. Jadi perang ideologi ini tidak akan pernah selesai gitu. Ini dampaknya kemana? Dampaknya kepada pembentukan PBB yang punya suara, punya hak penuh untuk menentukan negara-negara mana yang merdeka gitu, atau menentukan hak politik di suatu bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan. Silahkan koreksi ya teman-teman, bahwa PBB itu dibentuk oleh Amerika, dan semuanya mereka yang menjadi juru kunci untuk menentukan negara mana yang merdeka, atau politik mana yang harus dibela, atau kaum terjajah mana yang dibela. Jadi semua kebijakan politik itu semuanya dikendalikan oleh Amerika di dalam PBB. Jadi ya mereka sekarang kemana-mana gitu, kekuasaan mereka kemana-mana, entah itu politik, ekonomi. Sekarang mereka besar karena itu. Sebenarnya kalau militer berbicara soal Amerika, memang mereka sebenarnya tidak terlalu besar gitu. Tapi hanya karena mereka jago, mereka hebat dalam hal diplomasi, bahasa kasarnya mereka jago rekayasa begitu, rekayasa atau konflik ya. Mereka kalau mau bicara intelligence Amerika, CIA itu sangat sangat hebat, jago untuk propaganda. Itu tuh mereka luar biasa. Kita lihat beberapa sejarah-sejarah besar yang terjadi ya, itu semuanya mereka menjadi behind scenes-nya ya, atau aktor intelektualnya. Jadi itu ya, perang dunia pertama akhirnya terbentuk yang namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kita masuk ke perang dunia kedua. Perang dunia kedua itu berlangsung kalau tidak salah itu sekitar tahun 1939 sampai tahun 1945, di mana berakhir ketika Amerika membom Hiroshima dan Nagasaki. Dan besoknya ya, tanggal 15, 16, dan besoknya tanggal 17, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya itu. Tapi perang ini punya dampak yang sangat besar menurut saya, dimana yang pertama, dengan berakhirnya perang itu Amerika menobatkan diri menjadi negara superpower di dunia, negara adik kuasa gitu, negara nomor satu, negara pertama. Dari nama negara pertama itu dampaknya luas, maknanya luas. Negara pertama Amerika, negara kedua Uni Soviet. Nah, negara ketiga siapa? Ya kita ini semua. Kita menjadi bagian dari Amerika atau Uni Soviet.
Ya, berbicara tentang Perang Dunia Kedua, ini perang yang hampir sama ya, hampir sama, yaitu merebut lahan, sebenarnya merebut lahan tambang begitu, lebih kepada itu, dimana Amerika selalu melihat negara-negara yang punya sumber daya alam ya. Nah, dari situ mereka uh, jadi ajak untuk kerjasama begitu. Oke, kami punya kekuatan ini, kami punya kekuatan alutsista dan lain sebagainya. Nah, kalau kami bantu kalian, kalian kasih apa ke kami? Akhirnya ya, sebagai bangsa yang terjajah tentu saja pasti menginginkan sebuah kemerdekaan, apapun resikonya siap siap ditanggung gitu. Akhirnya ya waktu itu ya Soekarno bilang ya oke, Indonesia siap merdeka, apapun Amerika mau, Indonesia siap penuh. Awalnya berlangsung antara Jepang dengan Indonesia. Kafirnya itu Jepang mengatakan bahwa ya kami membantu Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, ternyata mereka ini punya tujuannya sama semua, di mana mereka tahu bahwa Indonesia itu punya sumber daya alam yang sangat berlimpah. Kita tahu Belanda dari hampir 350 tahun mereka kuasai Indonesia untuk mengambil rempah-rempahnya. Bukan di Indonesia tapi Nusantara waktu itu. Indonesia belum ada. Baru Indonesia itu ada pun setelah Sumpah Pemuda kalau tidak salah. Belanda kuasai Nusantara selama 350 tahun. Dan itu bukan waktu yang sangat singkat menurut saya. Dan akhirnya Indonesia dengan Amerika bekerja sama dan mereka pelan-pelan mengusir Belanda keluar dari Nusantara. Tapi saya tidak berbicara lebih jauh ke politik karena saya tidak mengerti tentang itu, tapi saya melihat dampak-dampaknya ya. Jadi singkat cerita, mereka dari tahun 1945 sampai tahun 50-an itu pergolakan terus terjadi, baik itu dari internal gerakan, di mana waktu itu kalau tidak salah itu hanya Pulau Jawa saja yang merdeka ya, mendeklarasikan kemerdekaan, sedangkan pulau-pulau lain belum. Itu pulau-pulau lain belum. Nah, sekarang mereka bekerja bagaimana untuk membebaskan atau merebut daerah-daerah ini untuk masuk menjadi bagian daripada Indonesia. Itu, seperti kita melihat masih ada GAM di Aceh, masih ada RMS di Maluku, masih ada UPM di Papua. Jadi ini merupakan bukti bahwa dulu tidak hanya di Indonesia ya, tidak hanya teman-teman kita di Jawa yang memperjuangkan kemerdekaan, tetapi sudah di daerah-daerah ini sudah memperjuangkan kemerdekaan mereka juga begitu. Saya tidak tahu yang lain ya, mungkin di daerah lain saya belum pernah mendengar. Tapi Timor Leste akhirnya lepas di penghujung tahun 90-an. Jadi tahun 1945 sampai 1950-an dengan hadirnya si Kartens waktu itu, kalau saya tidak salah itu salah satu anak perusahaan daripada Freeport itu di Pulau Darussalam ya, di ujung Aceh kalau saya tidak salah, itu nasionalisasikan oleh Soekarno atau dikembalikan ya, diambil alih sahamnya menjadi milik Indonesia. Dan si Kartens ini mau jalan-jalan ke Papua gitu, mau jalan-jalan. Akhirnya dia sampai di puncak Kartens, dia melihat ada salju abadi dan dia melihat di sana ada tambang emas yang begitu berserakan di atas tanah, dan dia begitu kagum, dia tertarik dan dia ambil sampel itu untuk dia bawa pulang ke dia punya negara. Dan dibawa ke sana, dia teliti hasil laboratorium itu, langsung ditulis ya, ditulis lalu disimpan di salah satu perpustakaan di Belanda. Setelah Amerika melihat hasil laboratorium yang ditulis oleh si Kartens ini yang disimpan di Amerika, di Belanda, akhirnya mereka ambil dan mereka mengatakan bahwa ya kalau Indonesia mau Papua menjadi bagian daripada Indonesia, berarti Indonesia harus memberikan tambang di Kartens, di puncak Jaya Wijaya itu mereka yang kelola gitu. Jadi singkat cerita itu disepakati dan akhirnya Amerika bantu Indonesia untuk usir
Belanda dari tanah Papua. Dan akhirnya itu berjalan sampai setelah Indo Papua masuk ke dalam NKRI pada tahun 60-an. Amerika minta ya sudah, Papua sudah masuk ke dalam Indonesia ini. Nah, mana janji kamu? Tidak ada toh. Akhirnya mereka main CIA mungkin ada di balik itu, dan mereka memainkan konflik di Indonesia. Mereka membentukkan TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut, atau mereka angkat isu PKI di situ bahwa mereka tuduh bahwa Soekarno itu ke PKI dan lain sebagainya. Akhirnya mereka tumbangkan Soekarno pada tahun 1965. Nah, hanya masuk kalau saya tidak salah itu tahun 1967 ya, tanda tangan kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan Amerika ya, yang ditandatangani oleh Soeharto. Jadi Perang Dunia Pertama itu jelas bagaimana menentukan kepemimpinan ya, siapa yang memimpin dunia menjadi kekuatan besar dunia. Karena dengan ini mereka kan mudah untuk menyebar ya, mereka akan mungkin melakukan penjajahan, atau mereka punya kekuatan untuk menguasai suatu daerah. Begitupun Indonesia sampai Perang Dunia Kedua. Akhirnya Freeport jadi salah satu contoh gitu, bahwa Perang Dunia Kedua itu ternyata itu perebutan lahan. Lahan apa? Lahan emas, lahan tambang, batu bara dan lain sebagainya. Karena waktu itu ya mesin kapal dan lain sebagainya untuk listrik dan sebagainya. Sampai akhir-akhir ini sangat membutuhkan yang namanya batu bara ya, bahan bakar minyak yang menggunakan batu bara gitu. Jadi singkat cerita, sampai hari ini Freeport masih berada di atas tanah Papua. Jadi tidak hanya sampai situ, banyak yang harus terbaca, seperti permainan antara kelapa dengan minyak bimoli. Sekarang kita bertanya, minyak bimoli ini bahan mentahnya apa? Dibuat dari apa? Jadi minyak bimoli itu dibuat dari kelapa sawit. Nah, saya melihat begini, kelapa sawit ini menjadi batu loncatan juga sebenarnya untuk perusahaan tambang, untuk target tambang gitu. Tapi itu terjadi di Papua karena memang Papua waktu itu orang cerdas belum ada untuk mereka menjebak dengan cara seperti itu. Artinya ya waktu itu tahun 60-an siapa yang sekolah begitu di kita, atau tahun 40-an 50-an siapa yang sudah sekolah waktu itu, belum ada. Nah, jadi mereka mudah untuk masuk. Mereka menggunakan kekuatan militer, lalu mereka masuk untuk menguasai sumber daya alam di Papua. Tapi hari ini sudah berbeda. Masyarakat di seluruh dunia hampir sudah cerdas. Sudah banyak juga aktivis LSM yang terus menyuarakan tentang deforestasi ya, tentang kerusakan hutan dan sebagainya. Jadi negara-negara kapitalis ini mereka tidak diam. Mereka tidak diam gitu. Mereka mencari caranya apa? Ya sudah, mereka masuknya seperti tadi. Yang pertama, mereka ambil apa? Yang diambil itu hutannya dulu. Kayu-kayu besar ini mereka ambil semua dulu, habis. Rotan dan lain sebagainya mereka ambil, babat habis. Nah, sekarang tinggal kayu-kayu kecil, pohon-pohon kecil. Nah, mereka datang lagi mengatakan kepada si pemilik wilayah, Bapak, ini kan hutannya sudah tidak ada, harus sudah tidak ada lagi, atau hutan untuk kalian berburu, sekarang hewan-hewan liar yang berada di sekitar ini kamu kan sudah berpindah tempat semua, sekarang tidak ada isi lagi di hutan. Bagaimana kalau kami pakai lahan ini untuk kelola kelapa sawit, lalu nanti kami bayar Bapak dorang uang sekian besar. Dan akhirnya itu diambil, itu terjadi. Nah, mereka bayar, mereka masuklah kelapa sawit masuk ke sana. Mereka mengelola lahan itu. Kita harus mengerti bahwa kelapa sawit ini butuh air setiap hari itu gila-gilaan, sangat besar. Nah, kenapa ini kenapa saya harus sampaikan? Artinya kita berkaca dari Timur Tengah juga seperti itu. Lahannya gundul, sekarang tinggal padang pasir.
padang pasir karena apa? Ya kelapa sawit. Kelapa sawit yang mengisap air semua habis, merusak semua humus tanah dan lain sebagainya. Tanahnya tidak subur lagi. Gitu. Akhirnya kelapa sawit masuk. Ya sudah, kelapa sawit masuk dan tidak ada air di situ dan sudah tidak ada kehidupan lagi di situ. Nah, lahannya sudah habis. Hutan sudah habis semua. Untuk berkebun, humus sudah mati semua, sudah tidak subur. Sedangkan kebutuhan terus ada, kebutuhan hidup terus ada. Masa kita mau tahan lapar? Tidak mungkin. Akhirnya masuklah mereka minta lagi, Pak, kami lahan ini kami jadikan ini ya, kami buka perusahaan ini, nanti kami bayar apa orang seperti ini. Ya ekonomi menuntut, mau tidak mau harus dijual supaya ada kehidupan. Gitu. Makanya mereka jual tanah itu lagi ke perusahaan dan masuklah tambang minyak. Makanya kita dengar di Timur Tengah sana selalu ada konflik karena apa? Ya konflik karena itu perebutan lahan minyak, ya perebutan lahan minyak di Timur Tengah. Nah ini yang dampaknya ke kita di Indonesia, kita di daerah-daerah yang punya kekayaan alam. Ini menjadi salah satu strategi yang dipakai oleh negara-negara kapitalis, negara-negara adikuasa seperti Amerika. Negara yang baru merdeka itu mereka memberi nama negara ketiga ya, mereka menyebut sebagai negara ketiga, tapi sekarang mereka memperhalus itu karena negara ketiga itu terlalu politis ya, seakan-akan ada sekat atau ada ruang di antara mereka. Jadi mereka memperhalus menjadi negara berkembang. Nah, artinya negara berkembang dan pesannya berarti untuk mengembangkan diri otomatis membutuhkan bantuan toh. Nah, untuk membutuhkan bantuan orang lain ini yang ya Amerika masih ada begitu. Dia selalu ada di depan ketika ada masalah di Indonesia terkait ekonomi apa lain sebagainya, mereka yang turun tangan gitu. Makanya ya tidak sampai di situ tahun 2007 ketika Steve Jobs membuat inovasi baru, ketika Steve Jobs menemukan Apple, semuanya berubah. Dan sekarang yang kita hadapi hari ini ya perang teknologi ya, teknologi versus manusia, robot versus manusia atau mesin versus manusia. Seperti yang tadi yang Freeport itu datang ke sana ya, waktu itu kita belum tahu apa-apa, kita tidak tahu apa-apa sama sekali, kita tidak sekolah dan akhirnya lahan kita diambil dan kita tidak bisa untuk melakukan perlawanan ataupun kita bersuara di mana-mana karena ya kita waktu itu belum sekolah semua. Nah sekarang di tantangan yang terbaru ini yang ada lagi yang namanya renewable energy atau energi baru terbarukan. Ini tantangan yang sangat berat. Nah, ini tantangan ya, dimana tidak lama lagi diprediksi itu perusahaan batubara akan ditutup. Perusahaan batubara tidak terpakai lagi karena mereka semua listrik ataupun apapun energi itu mereka menggunakan matahari, mereka menggunakan energi baru terbarukan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu begini, kita sudah siap untuk bersaing di tengah-tengah tantangan yang baru ini atau belum? Belum sampai ke situ, kita kembali ke soal teknologi. Negara menggenjot pembangunan infrastruktur terus sampai di mana-mana. Pemerintah daerah pun tidak mau kalah, membangun jaringan kiri kanan di mana-mana. Saya pikir di seluruh Indonesia mungkin 30% saja masyarakat Indonesia yang belum menggunakan teknologi. Tapi untuk jaringan itu sudah menjangkau semuanya, daerah pelosok manapun. Semua pelosok saya pikir sudah terjangkau ya, yang namanya jaringan 4G itu sudah terjangkau semua. Nah sekarang jadi pertanyaannya begini, program ini masuk untuk membantu kesejahteraan masyarakat ataukah justru sebaliknya? Saya melihat ini
berbahaya nih, bahayanya sangat fatal. Kehidupan orang-orang di kampung yang dulunya natural, yang dulunya menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan, sekarang sudah beralih. Semuanya hidupnya ala-ala anak-anak kota. Jadi orang tua, anak-anak sekalipun mereka gaya hidupnya sudah seperti orang kota begitu. Dan menurut saya ya oke lah, tidak apa-apa begitu kan kalau gaya hidup seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya itu, sekarang teknologi sudah menjangkau ya, sampai di mana-mana. Nah, pemerintah selain membangun infrastruktur, selain menyediakan fasilitas-fasilitas seperti ini, adakah upaya edukasi untuk masyarakat terkait dengan dampak negatif dan positif dari teknologi ini? Saya tidak tahu, mungkin ada, tapi yang saya amati selama ini sangat sedikit, sangat kecil. Nah, kenapa sangat kecil? Kita bisa melihat saja dari aktivitas anak-anak di sosial media, terutama saya bicara untuk konteks di Papua ya. Dan ya saya lihat ini miris sebenarnya ya, sangat mengkhawatirkan. Ini ancamannya sangat besar untuk kehidupan di zaman yang akan datang. Karena berbicara dari sejarah yang tadi, kenapa Freeport begitu kokoh di Papua? Karena mereka masuk ketika kita belum sadar. Begitupun hari ini, teknologi masuk ketika kita masih tertidur. Kita masih berbicara tentang perebutan lahan, tambang, dan lain sebagainya. Sekarang sudah berinovasi ke energi baru terbarukan. Nah, pertanyaannya, berapa orang yang sudah dengar ini? Untuk kita generasi muda. Pertanyaan berikut, berapa anak-anak Papua yang sudah dipersiapkan untuk atau disekolahkan di bidang ini untuk siap bersaing dengan teman-teman dari luar? Atau berapa anak-anak muda Papua yang dipersiapkan untuk menjadi ahli IT, untuk melindungi semua data, semua rahasia yang dimiliki pemerintah Papua? Jangankan jauh-jauh, kepala daerah saja tahu mungkin WA. Mereka melihat orang sapa mereka di WA, di Facebook, itu mereka melihat anak ini dia gila kah? Jadi mereka masih terpaku dengan dunia yang dulu. Jadi mereka itu ingin langsung ditelepon, dan itu bukan dunianya kita lagi, gitu. Itu bukan dunia hari ini. Nah, sekarang kan kita berbicaranya masa yang akan datang. Kita berbicaranya the future ya, kita bicaranya masa depan. Nah, pertanyaannya, kita sekarang hidup di era hari ini. Masa kita tidak ikut berubah? Terutama untuk kita punya kepala daerah. Kemarin saya sudah kritik beberapa ya. Saya bilang kenapa Ganjar Pranowo seperti itu. Setiap masalah RT sekalipun, setiap masalah keluarga siapapun, dia yang dapat informasi duluan daripada kepala daerah yang lain. Karena apa? Karena teknologi. Teknologi ini sebenarnya mempermudah orang untuk berkomunikasi. Begitupun Jokowi. Jadi mereka jagonya di teknologi. Behind scene-nya ada di teknologi. Mereka besar, mereka membanggakan karena teknologi. Nah, kembali ke kita. Pemerintah kita yang kita anggap, yang kita rasa bahwa inilah mereka yang akan bertanggung jawab ya untuk menyiapkan SDM masa depan. Itu pun mereka tidak mengerti tentang dunia hari ini. Mengerti bukan hanya karena, bukan berarti menyiapkan biaya studi, itu tidak. Lebih kepada hal esensial, bagaimana mengerti tentang karakteristik anak-anak muda hari ini. Bagaimana mereka memberdayakan anak muda hari ini. Mereka membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan konteks hari ini. Ataupun guru-guru, bagaimana mereka harus merubah pola pendidikan di sekolah untuk hari ini. Ataupun mereka Dinas Kominfo, mereka mempertanggungjawabkan terkait dengan bagaimana edukasi untuk masyarakat, untuk anak-anak terkait dengan dampak teknologi. Dampak teknologi sangat mengkhawatirkan ya. Kita tidak bisa main-main barang ini. Ini kalau kita kecolongan, ini bahaya ke depan. Mengancam generasi, satu generasi bisa punah. Kehadiran teknologi
pelanggaran rumah tangga, perselingkuhan semakin meningkat. Kehadiran teknologi, hal-hal privasi, itu semua terbongkar di sosial media. Kehadiran teknologi, kejahatan-kejahatan yang dulunya berada di kota-kota besar, hari ini hadir di tengah-tengah kita. Di daerah yang pelosok sekalipun hadir. Kita mau salahkan siapa? Kita jangan terlalu membangga-bangga tentang apa yang sudah kita bangun, apa yang kita bangun. Sekarang kita bertanya, pembangunan itu manfaatnya apa? Dampak positifnya apa untuk kita? Tentu saja dampak positif ada. Tetapi pertanyaannya, masyarakat mengerti tentang dampak positif itu atau tidak? Ini yang menjadi tanggung jawab. Tidak bisa kita hanya datang taruh, langsung pergi. Masyarakat bingung. Barang ini kami pakai bagaimana? Akhirnya salah memanfaatkan masalah hal yang sebenarnya produktif, yang sebenarnya penting, yang sebenarnya dibutuhkan, dan itu menjadi program pemerintah yang sebenarnya positif. Tapi itu malah salah kaprah, salah menggunakan. Berarti kesimpulannya bahwa pemerintah itu menghadirkan program untuk membunuh masyarakat, bukan untuk memberdayakan masyarakat. Jadi saya pikir pemerintah kita ya, ini terutama untuk di Papua, saya bicaranya konteksnya Papua ya. Dan ini tidak satu daerah, hampir seluruh daerah di Papua itu sama. Yang saya lihat mungkin Bupati Paniai, Bupati Dogiai itu agak milenial ya. Itu mereka luar biasa. Komunikasi mereka dengan masyarakat itu sangat luar biasa. Tidak hanya di media, tapi mereka di masyarakat juga mereka sangat-sangat luar biasa ya. Jadi sebenarnya itu yang sekarang kenapa Jokowi dengan Ganjar itu tiba di Papua dan mereka masyarakat Papua begitu sambut dengan meriah, ya karena itu mereka merasakan kehadiran seorang Ganjar dengan Jokowi walaupun melalui media. Mereka melihat aktivitas Ganjar datang ke sebuah warung, dia ambil alih dapur, dia masak sendiri Indomie atau apapun yang dia mau makan. Kalau dia tidak harus menunggu pelayanan dari mereka atau yang eksklusif, tidak perlu. Jadi kesederhanaan itu yang dia tunjukkan di media. Akhirnya ya semua orang care, semua orang peduli terhadap Ganjar, terhadap Jokowi. Nah, artinya itulah karakter. Kalau kita berbicara tentang pemimpin milenial, ya harus seperti itu, seperti Ganjar Pranowo. Harus menjadi natif digital, harus menjadi pengguna asli digital. Twitter harus punya. Terus di level-level kementerian mungkin Sandiaga Uno itu luar biasa ya. Apapun aktivitasnya dia selalu dia vlog, dia lakukan itu dan saya senang. Artinya sebenarnya itu kehadiran pemimpinnya melalui virtual ya. Untuk hari ini ya dunia nyata dengan dunia maya itu hampir disamakan ya. Bahkan dunia maya itu dirasa lebih berarti daripada dunia nyata hari ini. Makanya yang saya mau pesan untuk kita punya pemerintah daerah ini, terlalu banyak PR besar yang harus kita selesaikan. Kita tidak usah bicara terlalu besar-besar, tidak usah berbicara tentang oke lah, kita bicara tentang smelter, berbicara tentang undang-undang Otsus, kita berbicara tentang tambang dan lain sebagainya. Oke, kita berbicara tentang itu, tapi jangan lupa hal fundamental ya. Dalam sudut pandangnya saya itu, saya melihat masalah-masalah seperti tadi itu ya, masalah-masalah itu sebenarnya situasional begitu. Artinya itu hanya asap begitu, asapnya yang kita lihat, tapi baranya ada di mana? Nah, baranya ada di pembangunan sumber daya manusia. Kenapa anak-anak muda Papua hari ini banyak yang terjerumus ke lem aibon, miras, pemerkosaan, pembunuhan, bahkan perempuan ada yang terjun ke free sex dan lain sebagainya.
Saya pikir kalau masalah uang, orang Papua tidak susah uang. Tapi sebenarnya ini soal mental. Ini soal kegagapan kita untuk menerima pendatang-pendatang baru ini. Pendatang baru itu siapa? Teknologi. Kita gagap, kita shock, kita kebingungan arah untuk menerima itu.